Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di Justipod atau Justisia Podcast. Ini sebuah podcast yang akan membahas secara singkat tentang hukum yang ada di Indonesia. Bersama Bayu di sini yang akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Disclaimer dulu guys. Jadi tema dan apapun yang akan kita bahas di podcast ini tentu saja berdasarkan pada pengalaman dan pandangan dari tim keluhan pekerja. Dan kita juga akan melihat pada peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tetapi sekali lagi ini bukan pandangan selaku profesional. Jadi misalnya nanti kok pembahasan kita ternyata ada yang kurang atau ada yang lebih baru lagi, teman-teman bisa minta tolong tuliskan di kolom komentar biar kita nanti bisa diskusi bareng-bareng. Oke, pada episode pertama ini tema yang akan kita bahas adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Lebih spesifiknya pada podcast ini kita akan membahas tentang hal-hal klausul atau pasal-pasal apa aja sih yang seharusnya itu ada dalam perjanjian kerja yang harus atau yang akan kalian tandatangani ketika kalian akan mulai bekerja di sebuah perusahaan. Tema pada episode ini menurut saya merupakan tema yang sangat penting untuk dibahas. Karena apa? Karena begini, kalau kita lihat di Indonesia saja, jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pekerja itu supply and demand-nya itu nggak seimbang. Lebih banyak pekerjanya dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang ada. Akhirnya apa? Lulusan-lulusan kuliah baru ataupun lulusan sekolah SMA yang mau bekerja itu harus bersaing dengan banyak orang. Misalnya ada satu lowongan pekerjaan yang dibutuhkan cuma 2, yang mendaftar itu bisa ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Jadi ini misalnya anggap aja yang mendaftar ada 20.000. 2 orang dibanding dengan 20.000. 2 orang ini harus mengalahkan 18.000 orang lainnya untuk dapat bekerja. Ini kalau kita bicara secara ideal ya. Belum kalau bicara tentang ini ada orang dalam misalnya. Dan karena susahnya itu guys, biasanya nih, karena udah mungkin terlalu lama cari kerjanya, udah kirim lamaran pekerjaan ke sana kemari, udah kirim email ke banyak email, belum lagi ada perusahaan-perusahaan yang nggak mau dikirim email tapi maunya menyerahkan dokumennya secara fisik, tapi tetap nggak ada panggilan, udah interview berkali-kali tapi tidak ada kejelasan. Begitu dapat pekerjaan, disodori kontrak kerja atau perjanjian kerja, langsung tuh tanda tangan tanpa baca isinya secara detail. Pasal per pasalnya mengatur apa saja, hak dan kewajibannya apa saja. Gitu nggak sih teman-teman? Ya nggak? Ada yang begitu nggak? Saya rasa beberapa Anda lah ya. Ini tentu sangat bahaya loh teman-teman. Kalau misalnya kita menandatangani perjanjian kerja tanpa melihat isinya tuh mengatur apa. Bahaya sekali. Jadi sekali lagi teman-teman, mohon kalau misalnya ini teman-teman yang sekarang posisinya lagi cari kerja atau baru saja diterima tapi belum tanda tangan kontrak kerja, nanti kalian tolong baca dengan detail apa saja yang diatur di dalamnya. Secara hukum, sebenarnya sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang saat ini sudah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, yang telah ditetapkan sebagai undang-undang
melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, itu ada peraturan turunan dari undang-undang tersebut yang secara khusus salah satunya mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu. Ini ada di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Nanti kalian bisa sambil buka lah ya, bahwa aturan tentang PKWT itu diatur di situ sebenarnya. Oke, sebelum kita bahas lebih detail, ada baiknya kita mendefinisikan dulu ya, perjanjian kerja waktu tertentu itu apa gitu ya. Perjanjian kerja sendiri merupakan perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban dari si pemberi kerja dan pekerja. Sedangkan untuk perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT tadi, itu prinsipnya definisinya sama. Hanya saja dipertegas dengan hubungan yang diatur di dalamnya itu berdasarkan pada dua hal, yaitu waktu tertentu atau pekerjaan tertentu. Yang termasuk PKWT atas dasar waktu tertentu itu apa saja? Yang pertama, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, tidak terlalu lama ini berapa lama sih? Jawabannya adalah maksimal 5 tahun. Mungkin banyak teman-teman yang protes ya. 5 tahun kan lama ya. Kok bisa masuk ke dalam waktu yang tidak terlalu lama kalau berdasarkan PP 35 ini? Karena memang pertimbangannya mungkin begini ya. Perusahaan kan dia sifatnya continue. Harapannya kan bisa berbisnis dalam waktu yang lama. Jadi 5 tahun itu sebenarnya waktu yang cukup singkat untuk berjalannya sebuah perusahaan. Kedua, PKWT atas dasar waktu tertentu yang kedua adalah pekerjaan yang sifatnya musiman. Maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang produknya itu hanya akan diproduksi atau hanya ada pada waktu-waktu tertentu saja. Yang paling mudah melihatnya ya mungkin di bidang kemaritiman ya, perikanan, perkebunan, pertanian, itu yang paling banyak kalau misalnya yang musiman. Yang selanjutnya, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam proses percobaan. Jadi kalau di dalam perusahaan tuh ada namanya R&D biasanya, Research and Development. Jadi pekerjaannya biasanya hanya melakukan riset dan pengembangan, jadi ada trial produk baru untuk menciptakan produk baru. Nah, untuk pekerja yang dipekerjakan di situ, itu bisa menggunakan PKWT. Kemudian, yang termasuk PKWT atas dasar pekerjaan tertentu, itu ada dua hal. Pekerjaan yang sekali selesai, atau pekerjaan yang sifatnya sementara. Oke, karena podcast kita kali ini bukan bedah peraturan perundang-undangan, kayaknya mending kita lebih baik langsung ke tema podcast ini aja ya. Untuk teman-teman yang baru mau bekerja atau cari kerja atau yang sudah diterima tetapi belum menandatangani PKWT atau kontrak kerja, setidaknya ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam perjanjian itu. Sebenarnya kalau kita buka PP nomor 35 tahun 2021, di pasal 13 itu sudah ditentukan apa saja yang harus ada di PKWT. Jadi parameter-parameter minimalnya itu sudah ada di pasal 13. Nanti kalian bisa buka, tetapi kita akan bahas secara simpelnya saja. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, identitas penandatangan. Tentu yang pertama harus kita cek nih, identitas pemberi kerjanya. Misalnya,
kalian itu diterima di sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu ada undang-undang yang mengatur. Dan yang berhak bertanda tangan atau mewakili PT itu adalah direktur. Kalau misalkan ternyata di perjanjian kerja kalian yang tanda tangan bukan direktur, entah itu manajer atau project manager, itu kalian perlu bertanya, kenapa Pak, Bu, kok bukan direktur yang tanda tangan? Misalnya, jawabannya ada kuasa direktur. Coba kalian minta, setidaknya minta untuk menunjukkan saja bahwa memang dia itu diberi kuasa dan berhak untuk tanda tangan pada perjanjian kerja ini. Kenapa ini penting? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya perusahaan yang bentuknya PT, itu yang berhak tanda tangan di dalam perjanjian itu adalah direktur. Selain direktur harus ada surat kuasa. Kalau bukan direktur dan tidak ada surat kuasa, ini ada risiko hukum yang akan kalian derita. Ketika terjadi permasalahan hubungan industrial dengan kalian, misalnya kalian menggugat atau ada kecelakaan kerja dan yang lain-lainnya, bisa saja si PT ini nanti mengatakan bahwa perjanjian itu tidak sah. Karena yang bertanda tangan mewakili perusahaan bukan pejabat yang sah. Atau bisa dikatakan ditandatangani tanpa ada perintah. Artinya kalian bekerja sia-sia di situ. Kalian tidak bisa menggugat hak kalian secara lancar nantinya. Kedua, pekerjaan apa yang akan kalian kerjakan atau yang akan diberikan kepada kalian. Di perjanjian kerja ini harus memuat informasi kalian ini akan mengerjakan pekerjaan apa. Tidak bisa nanti hanya tertulis semua pekerjaan yang diberikan atasan kepada kalian. Secara teknis oke, mungkin memang ada beberapa pekerjaan yang mungkin akan kalian kerjakan berdasarkan perintah atasan. Tetapi pekerjaan utama yang diberikan ke kalian ini harus ditentukan. Hal ketiga yang harus kita perhatikan, jabatan apa yang diberikan kepada kalian. Jadi jabatan di sini itu yang saya maksud adalah level atau golongan. Misalkan kalian sebagai staff dengan golongan 4A atau penyebutan lain di perusahaan internal ya, atau perusahaan di mana tempat kalian bekerja nantinya. Untuk apa? Untuk nanti kalian bisa memastikan kalian ini menerima hak atau memiliki kewajiban yang sama atau tidak dengan karyawan lain dengan level jabatan yang sama dengan kalian. Lalu untuk hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah tempat atau lokasi bekerja. Di perjanjian kerja juga harus tertulis jelas dan secara tegas menentukan kalian ini akan bekerja di mana. Di kota atau kabupaten mana. Termasuk juga lokasi di internal perusahaan misalnya di departemen tertentu, cabang tertentu, gudang, pabrik, atau lainnya. Ini penting ya, karena begini, misalnya suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan, kalian memasukkan lamaran, kalian mengikuti semua proses rekrutmennya, dan kalian diterima. Pada waktu kalian melamar pekerjaan itu, tertulis lokasinya Jakarta misalnya. Dan karena kalian keluarga juga ada di Jakarta, maka kalian juga berharap bisa ditempatkan di Jakarta, ya kan? Tapi kalau misalnya kalian tidak memperhatikan, bisa saja ternyata di perjanjian kerja kalian tuh kalian ditempatkan di Makassar misalnya, yang jauh nanti dengan keluarga kalian.
Itu nanti kalau kalian tidak memperhatikan, kalian sudah terlanjur tanda tangan, dan kalian tidak mau berangkat ke Makassar, itu bisa dianggap kalian nanti mangkir. Ya kalau belum mulai bekerja sih, nggak apa-apa ya. Tapi terus kalau misalnya kalian dengan terpaksa, terus kalian berangkat kerja, udah banyak biaya yang dikeluarkan, terus kalian nggak nyaman pengen resign, itu kan akan merepotkan kalian. Jadi sebelum kalian tanda tangani, kalian harus pastikan dulu di mana kalian akan ditempatkan. Di kota atau kabupaten mana, atau kalau misalnya di internal perusahaan untuk tempatnya udah sesuai dengan apa yang kalian inginkan, atau kalian mau menerima di departemen mana kalian akan ditempatkan. Jangan sampai nanti setelah terima kerja kalian bingung, tempat nggak punya. Jadi kayak cuman disuruh-suruh sama departemen lainnya. Departemen ini menyuruh kamu, departemen yang lain juga nyuruh kamu. Jangan sampai seperti itu. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan yang tentunya harus ada di dalam perjanjian kerja adalah jangka waktu perjanjian. Ini harus jelas ya teman-teman. Kalian akan dipekerjakan selama berapa lama dan akan berakhir kapan, ini harus jelas. Meskipun tadi sebelumnya sudah sempat saya sampaikan bahwa kalau di peraturan perundang-undangan memang PKWT kan ada yang berdasarkan waktu tertentu dan berdasarkan pekerjaan tertentu. Meskipun begitu, kalau misalnya tidak ada satuan waktunya yang jelas estimasinya itu selesai kapan, kalian minta. Misalnya, tadi sempat saya sampaikan bahwa PKWT itu kalau misalnya berdasarkan pekerjaan, ada yang untuk pekerjaan-pekerjaan baru atau produk baru. Itu kan berarti riset dan pengembangan. Kalau misalnya hanya tertulis sampai dengan riset dan pengembangan selesai, kita kan nggak tahu selesainya berapa lama. Jangan-jangan 5 tahun kalian di situ. Jangan-jangan cuma 2 bulan. Makanya tetap harus ada batasan waktunya, setidaknya estimasi 6 bulan, 12 bulan, terhitung sejak kapan dan akan berakhir kapan. Itu harus ada. Hal lain yang selanjutnya yang harus ada di perjanjian kerja adalah besaran upah dan cara pembayarannya. Tentu upah harus ada. Sudah pasti, ini bisa saya pastikan, kalau misalnya kalian disodori perjanjian kerja, meskipun kalian tidak baca klausul atau pasal-pasal lainnya, pasal ini kan pasti kalian baca. Ya kan? Ini harus tertulis jelas dan tegas dalam perjanjian berapa nominal yang akan diberikan kepada kalian setiap bulannya. Atau misalnya setiap tahunnya, kalau misalnya dibayarkan 1 tahun. Kemudian, dengan cara apa dibayarkan kepada kalian? Setiap tanggal berapa? Melalui cara tunai, cash, atau transfer. Itu harus jelas. Karena apa? Di luar sana itu banyak perusahaan yang ternyata kemampuan keuangannya itu sangat kurang. Jadi mungkin ada yang pembayarannya itu terlambat. Bisa dikatakan terlambat itu terhitungnya mulai kapan kan harus jelas nih. Karena itu harus terus tegas nih. Harusnya kalian menerima upah atau gaji kalian itu kalian terima setiap tanggal berapa. Kemudian, kalau misalnya ini untuk menghindari kesalahpahaman,
kalian boleh nanya. Misalnya, Pak atau Bu nih, 5 juta ini adalah uang yang akan saya terima tiap bulan atau tiap bulan itu bersisnya yang saya terima berapa? Karena kan ada ini guys, ada pajak-pajak penghasilan, ada biaya BPJS yang sebagian juga ditanggung oleh karyawan. Ini untuk menghindari kesalahpahaman, biar kalian juga jelas juga, nggak tiba-tiba protes ternyata kalian udah salah gitu kan. Jadi dipertegas saja. Selanjutnya, jam kerja. Nah, jam kerja ini harus ditentukan sesuai peraturan, ya kan? Yaitu 7 jam dalam sehari kalau misalnya kalian itu 6 hari kerja, 8 jam dalam sehari kalau misalnya kalian itu 5 hari kerja, atau misalnya ada shift atau bentuk yang lainnya dalam sehari kalian bisa berapa lama, intinya maksimal itu hanya diperbolehkan sampai 40 jam dalam seminggu. Tentu saja kalau lebih dari itu maka harus dihitung lembur. Ini harus kalian pastikan bahwa jam masuk, terus jam pulang, jam istirahat, semuanya diatur. Kemudian perlu kalian tanyakan juga penghitungan lemburnya bagaimana. Karena apa guys? Begini teman-teman, di luar sana itu masih banyak sekali perusahaan yang menghitung lembur itu tidak sesuai dengan ketentuannya. Kalau di aturan yang ada, di peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang ada, perhitungan lembur itu kan beda-beda ya, antara hari biasa dengan hari libur nasional. Ada juga kalau misalnya lemburnya di hari terpendek itu kan beda-beda. Misalnya nih, pada hari biasa ini harusnya kalau aturannya, upah lembur pada 1 jam pertama itu 1,5 upah. Dan pada jam berikutnya 2 kali upah. Itu kalau misalnya lembur pada hari biasa. Kalau pada hari libur nasional, 1 jam pertama hingga 7 jam, itu kalian berhak mendapatkan 2 kali upah. Jam ke-8 3 kali upah, dan jam ke-9 4 kali upah. Ini kalau kita bicara ideal guys, atau sesuai aturan. Tapi di beberapa perusahaan ternyata mungkin ada yang nggak mau ribet kali ya. Ada yang langsung menentukan upah lembur itu per jamnya berapa. Jadi meskipun kalian lembur selama 10 jam, 12 jam, itu dipukul rata semuanya per jamnya ada nilainya yang telah mereka tentukan. Ada yang 15.000 per jam, 20.000 per jam, dan seterusnya. Pada intinya, mau bagaimanapun cara menghitungnya, lembur ini harus ada di perjanjian kerja yang kalian tanda-tangani. Ini untuk memastikan ya, bahwa misalnya nanti kalian bekerja, terus kalian udah bekerja lewat dari jam kerja yang seharusnya kalian lakukan pada hari itu, kalian tetap mendapatkan upah. Jangan sampai seperti orang-orang yang sering mengeluh di media sosial, mereka sudah lembur tapi tidak dibayar. Tapi ada case lain juga guys. Kalau misalnya sudah ada ketentuannya berapa atau memang ada upah lembur yang akan kalian terima, kalian harus perhatikan juga. Ada syarat lainnya nggak? Ada dokumen lain nggak yang perlu kalian siapkan sebagai bukti bahwa kalian sudah lembur? Biasanya ada surat perintah lembur yang harus ditandatangani atasan. Kalau memang di internal perusahaan itu mewajibkan ada dokumen itu, maka ketika misalnya kalian lembur, sebelum mulai lembur, kalian minta itu surat perintah lembur. Daripada nanti lembur kalian tidak dihitung. Yang selanjutnya, tunjangan hari raya. Teman-teman, meskipun memberikan THR itu memang kewajiban bagi perusahaan, tetapi kalau di perjanjian kerja kalian belum diatur, ada baiknya kalian itu minta untuk dicantumkan.
bahwa perusahaan akan memberikan THR kepada kalian kapan, ya kan? Setiap hari raya keagamaan, batasan waktunya kapan? Misalkan nih, tidak dicantumkan dalam perjanjian, lalu si perusahaan bilang, oh itu ada di peraturan perusahaan sudah diatur, atau di perjanjian kerja bersama atau PKB sudah diatur gitu. Ya kalian minta. Misalnya dia bilang, nggak bisa kita kasih, kan kalian belum sebagai karyawan nih, belum jadi karyawan. Ya udah, minta aja untuk menunjukkan bahwa memang itu sudah diatur gitu. Jangan sampai nanti kalian nggak dapet THR gitu guys. Banyak loh guys yang ternyata perusahaan itu nggak ngasih, walaupun sebenarnya ini uh, kewajiban dan bisa dilaporkan sebenarnya. Perusahaan bisa kena sanksi kalau misalnya nggak ngasih THR. Kemudian guys, cuti. Cuti ini harus ada juga di perjanjian kalian. Jadi dalam 1 tahun cuti itu kalian berhak mendapatkan cuti berapa hari. Syarat untuk mengambil cuti itu bagaimana? Kayak misalnya kalau di peraturannya kan kalau baru masuk sih kalian mungkin belum boleh ikut cuti ya, belum boleh ambil cuti ya. Karena biasanya kalau sudah 12 bulan kerja, setelah itu baru kalian boleh mengambil cuti. Tetapi hal ini harus masuk nih di perjanjian kerja. Cutinya berapa lama, bagaimana cara mengambilnya, terus mungkin maksimal pengambilan dalam 1 kali waktu pengajuan berapa hari, itu harus diatur di situ. Yang selanjutnya, ini hal yang terbaru sejak ada Undang-Undang Cipta Kerja. Di perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak kerja yang akan kalian tanda tangani, itu harus mengatur uang kompensasi. Uang kompensasi itu apa sih? Jadi kalau sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu ada yang namanya uang kompensasi. Yaitu itu wajib diberikan oleh perusahaan kepada kalian ketika tiba-tiba kontrak kerjanya diputus atau tiba-tiba kalian resign atau kalian mengundurkan diri. Itu pun juga dihitung proporsional. Masa kerja dibagi 12 dikali 1 kali atau 1 bulan upah. Misalnya, upah kalian 4 juta dan kalian sudah bekerja selama 8 bulan. Maka cara menghitungnya adalah masa kerja kalian 8 bulan itu dibagi 12 dikali upah kalian dalam 1 bulan yaitu 4 juta. Ketemunya kompensasi yang kalian terima ada di sekitar 2,6 juta rupiah. Ini karena merupakan suatu kewajiban juga yang diberikan undang-undang, diwajibkan kepada pemberi kerja atau perusahaan. Kalau misalnya klausul tentang kompensasi atau uang kompensasi ini tidak ada di kontrak kerja kalian, kalian mintalah untuk mencantumkan itu. Selanjutnya, ada beberapa perusahaan yang minta ketika kalian bekerja, maka kalian harus menyerahkan ijazah kalian untuk ditahan. Sebenarnya begini guys, kalau di undang-undang itu nggak ada ketentuan yang melarang menahan ijazah, khususnya perusahaan ya. Artinya apa? Kalau tidak dilarang itu berarti boleh-boleh saja. Asalkan memang di perjanjian kerja diatur. Jadi kalau misalnya si perusahaan nih bilang ke kalian bahwa, ini nih untuk pengaman kita, biar kamu kerja nggak tiba-tiba kabur, ijazah kamu saya tahan ya, gitu. Kalau misalnya kalian setuju untuk ijazah itu ditahan, kalian minta untuk dicantumkan di perjanjian kerja. Yang perlu dicantumkan apa? Bahwa si perusahaan itu
wajib menyimpan dan menjaga ijazah itu jangan sampai hilang dan jangan sampai rusak. Kalau misalkan ada kerusakan, ada kehilangan, perusahaan wajib bertanggung jawab, termasuk atas segala biaya-biaya yang mungkin timbul dalam rangka memperoleh kembali ijazah atau ijazah pengganti. Misalnya kan kalau ijazah itu kan harus membuat laporan di kepolisian, terus ke kampus, mungkin ada biaya-biaya administrasi dan lain-lainnya, itu semuanya ditanggung perusahaan. Selanjutnya, ijazah itu kapan dikembalikan kepada kalian? Itu harus jelas. Karena begini, ada beberapa perusahaan yang nakal yang ketika si karyawan itu mau resign, sedangkan si perusahaan nahan ijazahnya, perusahaan nggak mau nih ngasih ijazah. Ini case-nya kalau kita bicara pengunduran dirinya atau resignnya sudah sesuai ketentuan ya, 30 hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri gitu ya. Nggak tiba-tiba yang, "Pak, lusa saya mau resign." Bukan yang seperti itu. Tapi tetap saja, walaupun sudah dilakukan sesuai ketentuan, ada perusahaan yang masih menahan ijazah. Jadi misalnya, tambahlah kamu 2 bulan lagi atau selesaikan ini dulu lah, baru ijazahnya saya kembalikan. Biar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, makanya tadi saya sampaikan, kalau misalnya memang akan ada kesepakatan bahwa ijazah kalian itu kalian serahkan untuk ditahan oleh perusahaan, itu harus diatur di perjanjian kerja kalian. Oke, setidaknya itulah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Kalau misalnya itu belum ada, sebaiknya ada. Bisa saya katakan harus ada, tapi ini hanya sebagai saran saja kepada kalian. Karena kan yang akan menjalani juga nantinya kalian kan ya. Jadi coba dipikir-pikir dulu apa yang saya sampaikan, apa yang kita bahas di podcast ini. Semoga sih masukan-masukan dari saya dan seluruh tim keluhan bekerja ini bisa membantu kalian. Dan karena mungkin ini waktunya juga sudah lewat dari 30 menit, semoga pembahasan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya selama saya berbicara ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan. Saya Bayu undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa like, share, and subscribe. See ya.